bertanya setiap saat, maka pertanyaan itulah yang akan menemukan, itulah yang disebut dengan inquiry. Dia sampai dengan menemukan. Maka setiap topik yang kita sampaikan di sekolah, paling tidak anak harus menemukan. Berikutnya adalah melalui model. Jadi ada modeling. Kalaulah tidak bisa orang lain kita hadirkan di kelas, paling tidak kita guru bisa menjadi model bagi mereka. Belajar bermakna artinya anak mengalami langsung pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Betul saja. Belajar bermakna artinya anak mengalami langsung pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Belajar bermakna titik 2 itu belajar atau anak yang mengalami langsung pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Maksudnya apa itu tadi? Mereka lah yang kreatif, mereka lah yang mencari, mereka lah yang menemukan. Keberadaan guru di dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator, orang yang membimbing, mengarahkan, kemudian memberikan nilai dan seterusnya. Jadi belajar bermakna artinya proses pembelajaran adalah anak yang mengalami atau anaklah yang merasakan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah. Jelas kan? Coba diulang dan belajar bermakna adalah proses pembelajaran di mana anak yang mengalami langsung pembelajaran. Mengalami langsung pembelajarannya. Jadi anaklah yang kreatif, ya kan? Anaklah yang berinovatif, yang berinovasi. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang selama ini guru berceramah dari pagi sesuai dengan jam pembelajarannya sampai dengan selesai. Anak tidak mengalami langsung. Kemudian contoh-contoh yang diberikan adalah ada di dalam kehidupan mereka, ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Oke. Pemetaan SK, kemudian KD, kemudian indikator dalam tema sudah ada. Kemudian kegiatan pemetaannya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan indikator. Pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Artinya kalau indikator ya kognitif C1 ya C1-nya. Jadi tidak diajarkan pada C3, C4 atau C5 dan C6. Jadi mungkin C1-nya misalnya. Kemudian sekolah dapat menetapkan KKN di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Berarti boleh 73, boleh 64 atau 60, boleh 68, boleh 93 dan seterusnya. Di bawah angka 100. Kemudian nilai KKN harus dicantumkan di dalam LHBS, lembar hasil belajar siswa atau laporan hasil belajar siswa, LHBS yang kita sebut dengan rapor, ya kan? Atau laporan hasil belajar siswa. Lanjut. Mekanisme atau langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama kita tentukan KKN-nya adalah KKN indikatornya dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan KKN KD. Apa tadi KD? Kompetensi dasar, KD-nya. Kemudian baru dilanjutkan dengan KKN SK, standar kompetensi. Baru terakhir dilanjutkan dengan KKN MP, mata pelajaran. Kemudian kriteria penetapan KKN-nya kompleksitas, dalam kurung kesulitan dan kerumitan. Kompleksitas ini, apa maksudnya kompleksitas, Bu? Bahwa indikator yang kita mau berikan nilai KKN itu sangat rumit atau sangat susah. Yaitu namanya kompleksitas. Artinya perlu beberapa kali topik itu diulang oleh si peserta didik. Ini kita sebut dengan kompleksitas.
Apa tadi kompleksitas? Sama dengan rumit barangkali, kerumitan. Berikutnya adalah daya